dari Sumatera Selatan yang biasanya dimainkan oleh minimal 2 orang pemain. Nah, caengkleng merupakan permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan menggunakan media kotak-kotak yang digambar di atas tanah dengan cara memainkannya melompat di kotak satu ke kotak berikutnya dengan melemparkan serpihan keramik ataupun serpihan genting yang berbentuk pipih yang disebut dengan oncak. Berdasarkan sejarah menurut Taskia dan Widya Astuti pada tahun 2021, permainan caengkleng merupakan adaptasi dari permainan hopscotch yang berasal dari Inggris. Permainan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Romawi, saat Romawi menjajah Eropa dan Belanda. Anak-anak Belanda sangat menyukai permainan ini, sehingga tiba di Indonesia saat penjajahan Belanda. Anak-anak di Indonesia diajarkan oleh orang Belanda untuk bermain hopscotch. Nah, sekarang permainan caengkleng sudah menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh Indonesia dari tahun 2019. Teman-teman, kami di sini akan mewawancarai Pak Musdi dari SD 14 Indrajaya. Ya. Jadi wawancara kami itu ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Nah, yang pertama tuh, apa Bapak tahu bagaimana perkembangan permainan caengkleng hingga saat ini? Kalau permainan caengkleng kan permainan tradisional ya. Jadi kalau di sini, terutama di sekolah ini, masih ada beberapa anak yang masih memainkan permainan tradisional masih melekat walaupun tidak terlalu seperti dulu kan. Kalau dulu kan karena perkembangan zaman lah ya, jadi bahkan anak-anak itu terbawa arus. Nah, yang kedua Pak, mengapa permainan ini dianggap benar dan faktor yang utamanya? Kalau dibilang menjadi ya, kalau faktor utamanya karena sekarang kan teknologi ya. Jadi anak-anak di zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan gadget. Jadi misalnya pulang sekolah bukan bermain sama teman ya kan, ini malah kumpul pakai main game. Jadi seperti itu. Nah, itu ya Pak ya. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam permainan caengkleng? Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut lebih pertama kan pendekatan anak tadi kan, lebih akrab. Jadi anak-anak itu peduli terhadap temannya kan. Kalau bermain gadget kan biasanya lebih ke pribadi ya, tanpa lihat sisi kiri atau sisi kanan kayak temannya kan terlalu sibuk scroll HP. Nah, pertanyaan terakhir Bapak ya, apa dampak sosial dan psikologis dari permainan ini bagi anak-anak? Dampak psikologisnya apa ya? Kalau di era sekarang ini permainan tradisional ini memang jarang dipermainkan kan, dibudayakan. Kalau psikologisnya lebih ke anak-anak itu jadi lebih tahu bahwa ini tuh kan permainan orang-orang pada zaman dahulu yang masih bisa kita lestarikan, yang masih bisa kita kenalkan kembali ke anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan banyak kecanduan gadget, game online itu kan jadi membuat psikologisnya juga tidak tahu bahwa permainan caengkleng ini seru pada permainan untuk anak di zaman itu. Selanjutnya kita mau tanya-tanya adik-adik tentang permainan caengkleng. Jadi dengan adik siapa? Adik Makut. Oh, Karisma. Yang satu? Azahra Yasmin Karisma. Untuk De Azahra dan sama adik Karisma Putri, pernah ada main caengkleng? Sering banget di rumah sama teman. Oh, Azahra? Jarang. Oh, iya. Tadi kan kakak udah ngajarin nih sama kakak yang lain. Kira-kira seru nggak permainan? Seru banget kak. Oke. Kalau dari adik Azahra seru banget juga sama. Oh
iya, emang seru banget permainan cengkring. Jadi harus dilestariin ya di sekolahnya. Nah ya, yang terakhir, kira-kira permainan cengkring ini sering nggak dimainin di sekolahnya? Jarang sih Kak, tapi cuma beberapa kali. Kalau dia, Cuma lihat aja dari jauh nonton. oh iya. Berarti pernah tapi jarang ya. Iya. Wah, berarti besok sering ya main sama teman-teman. Pernah Kak? Contohin tadi. Ya ada kakak contohin dan seru banget mainnya. Oke, kayaknya gitu aja tanya-tanya kita sama adik-adiknya. Makasih, bye. Jadi kesimpulannya adalah permainan caengkring adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Selatan. Permainan ini tidak hanya menghibur tetapi juga mampu berperan penting dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Melalui permainan ini, nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasikan dan ditanamkan secara menyenangkan. Selain itu juga, permainan caengkring dapat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang kuat. Dengan melibatkan permainan tradisional ini, maka generasi muda turut serta dalam mewariskan budaya, agar permainan tradisional ini tidak terlupakan oleh generasi berikutnya.